Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ekspor Importku. Hari ini kita akan diskusi tentang para pihak dalam impor ya. Jadi kalau kita kemarin sharing terkait definisi, kemudian alasan kenapa kita impor, saat ini kita akan bahas siapa saja yang terlibat dalam impor. Jadi kemarin kita refresh bahwa ada aliran kontrak ya antara buyer dengan seller. Kemudian ada opening bank dan advising bank. Lalu ada di sini pre-order, kemudian bea cukai ada di sini di importir, di seller juga di negara seller juga ada bea cukai, di sini ada shipping line. Oke, kita mulai ya. Tentunya kalau kita bicara para pihak, saya sudah siapkan beberapa pihak ya. Yang pertama tentu saja importer atau pembeli. Nah, pembeli di sini juga bisa jadi dia sebagai, ada juga tambahannya adalah pemilik barangnya, pemilik barang akhir. Nah, di sini adalah indentor atau pemilik barang ya, dia yang menginginkan barang. Jadi importir kalau kita lihat dia adalah pembelinya atau bayarnya ya. Tapi di belakang sini bisa jadi pemilik project atau barang yang importir itu ada pemilik barang lain di ujung gitu ya. Lalu kemudian pemilik barang sudah PPJK. Nah, ini adalah PPJK ini perusahaan pengusaha jasa kepabeanan. Nah, inilah sebagai jembatan importir ke bea cukai ya, terkait sistem kemudian proses di lapangan. Nah, biasanya PPJK ini ada menyatu di pre-order juga ya. Jadi PPJK itu seorang pegawai ya yang memiliki sertifikat kepabeanan dari Kementerian Keuangan. Jadi nggak sembarangan. Dia harus lulus dulu ujian sekian bulan, lalu dia dapat sertifikat dan didaftarkan ke bea cukai. Jadi hanya dia yang bisa tanda tangan di dokumen PIB, PEB seperti itu ya. Nah, ini PPJK. Kemudian dia juga yang jembatannya dia yang memproses proses di lapangan dan proses di sistem di modulnya ya, di modul IB atau PEB. Nah, kalau sekarang di web. Nah, inilah intinya adalah kuasa dari importir itu adalah PPJK. Nah, PPJK itu lingkupnya biasanya nggak terlalu luas ya, dia hanya memproses kepabeanan, ya transfer, misalnya kalau impor ya, transfer PIB, kemudian memproses pembayaran atau administrasi ADM ya di lapangan, misalnya pengurusan pembayaran administrasi, misalnya pengambilan DO ya, kita geser bilan atau penukaran DO di agen pelayaran. Nanti agen pelayaran ada penjelasannya di bawah ya, pelayaran. Kemudian kuasa saat penyampaian dokumen ke bea cukai, kemudian pembayaran port charge ya, lalu kuasa pemeriksaan fisik saat jalur merah. Nah, ini ya, nanti jalur merah ini ada daftar dari resiko impor, nanti ada di bahasan selanjutnya. Ini lingkupnya. Kita juga bisa menambahkan dia sebagai perencana impor. Nah, ini yang kadang kelupaan gitu ya. Dia harus evaluasi
sebelum barang berangkat. Ya, itu yang pertama tentunya. Pengecekan HS code atau larangan dan batasan gitu ya, jika ada. Kemudian dia juga proses perizinan impor kalau ada ya. Nah, ini perlu dilakukan. Kemudian monitoring dokumen lengkap. Kemudian membantu saran atau komunikasi adanya risiko yang berkaitan dengan penjual atau eksportir. Nah, ini juga yang harusnya dilakukan ya. Lalu dia juga mengevaluasi kontrak seharusnya atau LC sebelum barang berangkat. Nah, ini yang sulit. Lingkup ini yang rasanya selalu miss ya, karena biasanya bea cukai PPJK itu saya akan bekerja kalau dokumennya sudah final, sudah terima dari LC. Nah, itu perlu kita mengklarifikasi lebih jauh apa lingkup besarnya. Termasuk masalah pembayaran misalnya ya. Dia memproses pembayaran dulu, nanti di reimburse gitu ya. Reimbursable. Nah, seperti itu. Jangan sampai ada masalah fee-nya gitu ya, cost of money dan lain-lain. Nah, ini yang mungkin harus di-highlight dari PPJK ya, teman-teman. Kemudian kita lanjut ya ke freight forwarder. Nah, ini freight forwarder itu dia adalah arranger atau engineer-nya logistik atau transportasi. Dia lingkupnya luas. Nah, itu dari mulai transportasi, kemudian packaging ya, PPJK, kemudian biaya-biaya di depan. Nah, ini cukup luas. Kemudian tracking, unloading, artinya kuncinya adalah point to point. Jadi kalau kita minta secara misalnya lamsam ibaratnya ya, saya pengen pekerjaan freight forwarder itu barang ada di gudangnya penjual, di bawah belum di loading, sampai ke barang itu di loading di gudang kita atau di naik ke lahan produksi kita gitu ya. Itu bisa jadi ya. Misalnya ada genset atau engine, dia termasuk bongkar dari truk di lokasi tujuan ya, langsung lifting atau install ke pondasi atau ke tempatnya, itu bisa, atau di gudang gitu ya. Itu seperti itu freight forwarder. Dia mengarrange transport, booking kapal gitu ya. Kemudian juga komunikasi antar freight forwarder, importirnya, freight forwardernya eksportir ya. Kalau konteksnya kita sebagai importir, ini lingkupnya cukup luas. Lalu ada perusahaan asuransi, tentunya ini ya mengeluarkan asuransi, tapi ingat kita lebih enak pakai ICCA. Kemudian kalau penutupan asuransi impor ya di dalam negeri itu tidak dihitung sebagai nilai pabean. Jadi nilai pabean itu sebagai informasi ya, nanti kita bicara lain, bahwa nilai barangnya sampai barangnya, kemudian transportasi sampai dengan port tujuan, dan asuransi di luar negeri. Nah, kalau asuransinya ditutup di dalam negeri sebagai importir, nah itu tidak termasuk. Jadi kita nanti berbicara Incoterm. Incotermnya apa? Nilai internasional commercial term, CIF, FOB kah? Ini nanti berhubungan dengan asuransi. Kemudian bank devisa. Bank devisa ini untuk apa? Untuk pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Nah, ini yang jadi isu kadang, misalnya contohnya kita di hari Jumat ya. Jumat bukanya
sampai dengan jam 14 gitu ya, beberapa jadi ya. Kemudian Sabtu sebagian libur, banyak yang libur. Tapi kalau kita bicara pembayaran by giro, giro ini perlu dikonfirmasi masalahnya. Kelemahan giro itu adalah perlu kita tulis ya, konfirmasi ke bank penerbit ya. Misalnya penerbitnya bank di kantor ini tapi dia bukan bank devisa, kita harus bayar di tempat lain dan itu harus konfirmasi gitu ya. Kemudian tergantung bank buka atau tidak. Jadi kalau barang datang di hari Jumat, kemudian kita harusnya bayar tapi sudah jam 3 sore atau lewat jam 14, jam 2, kita harus nunggu hari Senin. Dan itu bisa dibayangkan storage-nya itu Jumat, Sabtu, Minggu ya, Senin. Dan kita tahu storage di pelabuhan itu bisa membengkak ya, progresif gitu. Jadi hari ketiga 200%. Karena memang mengejar pemerintah membuat regulasi itu supaya barang segera keluar. Maka pelaksanaan impor itu harus smooth semuanya. Nah ini isu-isu kecil masalah bank debit secara bayarannya pun perlu kita range ya sebagai logistik engineer gitu ya. Lalu sebenarnya sudah 24 jam atau 7 hari dalam seminggu gitu ya pembayaran ini. Yaitu dengan menggunakan internet banking. Sayangnya tidak semua perusahaan mau menerapkan ini SOP-nya. Nah kita nggak tahu gitu ya. Bahkan even perusahaan besar pun rasanya agak susah juga mungkin ya. Lalu dia harus punya rekening perusahaan bisnis ya, agar tidak ada maksimal transfer. Nah, biasanya kalau kita bayar biaya masuk PPN 900 juta, 800 juta, bahkan miliaran karena ada PPN-nya 10% dari barang ya. Kalau kita impor barang yang ratusan miliar ya, kalau di perusahaan konstruksi atau investment besar, pabrik, itu bisa memungkinkan. Nah, itu yang menjadi momok kalau kita nggak pakai internet banking yang 24 jam gitu ya. Dan tidak pakai rekening bisnis, nah itu yang berbahaya. Opening bank LC tentunya ya ini untuk proses LC ya, proses akseptasi LC. Nanti kita bicara tentang LC. Kemudian dia juga yang proses endorsement. Nah ini endorsement. Ada BL, Bill of Lading, yang memang tujuan konsaininya itu harus bank. Dan kalau dia konsaininya bank, dia harus di-endorse dulu, baru diserahkan kepada importirnya. Ya. Ini harus di-endorse dulu. Jadi kalau misalnya BL itu kan 3/3 ya. Misalnya, oh 1/3 langsung ke importir, tetap biasanya perlu di-endorse karena konsaininya adalah opening bank. Agen shipping line ini dialah yang tempat kita menukarkan DO ya. Kemudian bayar freight-nya juga ya. Jika lingkupnya importir. Nah, ini juga sebagai kita tukar DO ya. Jadi BL kita tukarkan dengan DO. BL tukar dengan DO. Jadi BL itu fungsinya sebagai kepemilikan barang dan DO itu untuk bukti bahwa oh ya ini barang ini memang miliknya dia dan bisa keluar dari penjagaan di kawasan pabean ya dari pelabuhan. Nanti bea cukai di pintu itu pemeriksa biasanya mana lihat DO-nya. Nah ini DO inilah yang menyatakan kepemilikan barangnya. Perusahaan tracking tentunya sama ya, teman-teman pasti udah tahu ini perusahaan penyedia jasa tracking dan isunya adalah di sini ketersediaan tipe truk, misalnya ada heavy equipment. Nah, heavy equipment harus ready, kita harus siapkan heavy equipment. Atau tingginya low sasis gitu ya, sasis. Kita harus cari low
low bed ya, biasanya orang sebutnya low bed. Jadi karena barangnya tinggi, kita harus cari truk yang sasisnya rendah supaya nanti ketika melewat jembatan, kolong, tunnel, kemudian pohon atau kabel-kabel itu resikonya berkurang. Kemudian bea cukai ya, tentunya bea cukai adalah yang utama ya, karena setiap eh, gerbang masuknya ke sebuah negara dijaga oleh bea cukai, diawasi oleh lalu lintasnya oleh bea cukai ya. Nah ini bea cukai ada pemeriksaan fisik kalau memang barangnya masuk ke jalur merah ya. Kemudian ada pemeriksaan dokumen ketika jalur kuning dan jalur hijau juga barang ya. Nah ini bea cukai ini sederhana, ini ya simpel ya, kita bahasnya nggak terlalu banyak. TPS atau tempat penimbunan sementara. Nah, jadi kalau kita bicara flow, ya teman-teman, ketika barang itu datang dari negara asal, kemudian masuk ke pelabuhan, tentunya barang itu akan dibongkar dari kapal ya, turun ke Seaway, kontainer Riyadh. Ini di pinggir laut persis ya, di pinggir dermaga gitu ya, kontainernya dibongkar atau kargonya yang tanpa kontainer dibongkar. Nah, tentunya karena trafiknya sebuah pelabuhan bisa saja tinggi ya dalam sehari atau dalam seminggu, ini ada keterbatasan area di Seaway ini gitu ya. Nah, karena tidak mungkin untuk menumpuk selamanya gitu ya atau seberapa lama karena proses custom clearance-nya eh, lambat gitu ya, sehingga untuk kapal yang berikutnya perlu space, kargo-kargo yang sudah dibongkar harus dipindahkan. Nah, pindahkannya itu masuknya ke TPS gitu ya. Jadi TPS itu tempat penimbunan sementara, sebagai buffer gitu ya, buffer storage atau alternatif dari Seaway gitu ya. Nah, ini dikelola oleh swasta gitu ya, dikelola oleh swasta. Bisa dibayangkan biayanya ya, biayanya bakal nambah. Pertama adalah biaya pergerakan dari Seaway ya, misalnya loading, transport ke TPS gitu ya. Kemudian di TPS ada pembongkaran, penyusunan, pergerakan, misalnya oh ini mau disimpan di sini tapi yang ini harus digeser dulu. Wah, itu jadi biayanya. Kita kena importernya, itulah biaya logistik jadi sebesar.